Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa dan siswi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, di tengah pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita masih dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga para siswa dan siswi teknik kendaraan ringan otomotif ini masih tetap semangat untuk belajar. Pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ini, Bapak akan membahas tentang bab sistem starter. Mungkin akan timbul beberapa pertanyaan tentang materi sistem starter, seperti apa itu sistem starter? Yang kedua, apa saja komponen dari sistem starter? Yang ketiga, sebutkan komponen-komponen pada motor starter. Yang keempat, cara kerja sistem starter. Yang kelima, bagaimana cara melakukan pengetesan motor starter. Maka dari itu, Bapak akan jelaskan satu persatu apa itu fungsi dari sistem starter. Sistem starter adalah suatu sistem di mobil yang berfungsi untuk memberikan tenaga atau putaran awal bagi mesin agar mesin dapat menjalankan siklus kerjanya, mulai dari langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan langkah buang secara terus-menerus sehingga muncul tenaga mesin secara kontinu. Sistem starter ini menggunakan motor starter yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hasil output putaran dari motor starter ini digunakan untuk memutar flywheel yang langsung terhubung dengan komponen utama mesin seperti piston, valve, dan ruang bakar, tempat di mana mesin bisa menghasilkan tenaganya sendiri. Apa saja komponen pada sistem starter? Yang pertama adalah baterai atau aki, atau orang biasa menyebut namanya akumulator. Yang kedua adalah kabel atau harness. Yang ketiga adalah sikring dan relay. Komponen yang keempat adalah ignition switch atau kunci kontak. Komponen yang kelima adalah motor starter. Itu adalah komponen dari sistem starter. Komponen-komponen pada motor starter. Kalian dapat melihat pada gambar berikut ini. Wheel coil, armature, brass, brake spring, driver lever, starter clutch, pinion gear, armature shaft. Itu adalah komponen-komponen pada motor starter. Nah, kalian sudah mengenal fungsi dari sistem starter. Kedua, komponen-komponen pada sistem starter. Dan yang ketiga yaitu adalah komponen-komponen pada motor starter. Selanjutnya akan Bapak bahas tentang cara kerja sistem starter. Silahkan perhatikan pada slide berikut ini. Bahas bagaimana cara kerja sistem starter. Cara kerja sistem starter terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pada saat starter switch atau ignition switch atau kunci kontak posisi start. Tahap kedua ketika posisi pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel. Dan tahap ketiga pada saat starter switch atau ignition switch atau kunci kontak posisi on. Sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana cara kerja sistem starter. Pada saat posisi kunci kontak start. Pertama, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian mengalir ke massa.
Dan kedua, arus dari baterai mengalir menuju ke terminal 50 lalu ke pull-in coil menuju field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Pada saat ini hold-in coil dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, maka menyebabkan kontak plate bergerak ke arah menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch dan pinion gear berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus yang mengalir ke field coil pada saat ini relatif kecil. Maka armatur berputar lambat yang memungkinkan pinion gear dan ring gear atau flywheel berkaitan dengan lembut. Selanjutnya pada saat pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel, arus dari baterai mengalir ke terminal 50 lalu ke hold-in coil kemudian ke massa. Sehingga kemagnetan hold-in coil akan menahan kontak plate menutup main switch menghubungkan terminal 30 dan terminal C dan juga menahan drive lever agar pinion gear tetap berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Selain itu, arus dari baterai mengalir ke main switch yang menghubungkan terminal 30, kontak plate dan terminal C, lalu mengalir ke field coil kemudian ke armatur dan ke massa. Maka putaran motor starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar untuk memutar ring gear atau flywheel dan mulai menghidupkan mesin. Tahap terakhir yaitu pada saat posisi kunci kontak on, main switch dalam keadaan belum membuka atau belum bebas dari kontak plate. Maka aliran arusnya adalah dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke field coil sampai ke massa, yang menyebabkan motor starter masih berputar. Selain itu, terdapat arus yang mengalir ke solenoid atau pull-in coil dan hold-in coil, yaitu arus dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke kontak plate kemudian ke terminal C menuju ke pull-in coil dan hold-in coil sampai ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua gaya magnet akan saling meniadakan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula dan drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari ring gear atau flywheel, serta menghentikan putaran motor starter. Itulah cara kerja dari sistem starter. Selanjutnya Bapak akan terangkan bagaimana melakukan pengetesan motor starter. Sebelumnya kalian harus siapkan alat-alat yang harus digunakan. Yang pertama kalian siapkan adalah baterai.
aki dengan ukuran tegangan 12 volt dan ampere 35. Yang kedua kalian siapkan adalah kabel. 3 buah kabel digunakan untuk jumper. Kemudian yang ketiga kalian siapkan alat yang akan digunakan, yaitu adalah pengetesan motor starter yang akan dites apakah motor starter ini dalam kondisi normal atau tidak. Silakan kalian pahami dan cermati bagaimana melakukan pengetesan motor starter berikut. Cara melakukan pengetesan motor starter, kita butuhkan 3 buah kabel, yaitu kabel merah, kabel biru, kemudian kabel hitam, dan 1 buah aki atau baterai. Kabel biru ini kita tempelkan ke terminal 50 pada motor starter, kemudian kita tempelkan ke positif baterai. Kabel yang merah ini kita tempelkan ke terminal 30 pada motor starter. Kabel yang hitam ini kita tempelkan ke bodi motor starter atau massa, kemudian kita arahkan, ya tempelkan ke negatif baterai. Jadi ketika terminal 50 dan 30 ini bersentuhan, maka gear pinion ini akan bergerak dan memutar karena ada arus yang masuk dari baterai kemudian masuk ke dalam magnetic switch sehingga mendorong magnetic switch dan terjadi kumparan sehingga gear pinion ini akan berputar. Jadi ini kita uji coba menggunakan sebuah kunci pas, kita tempelkan antara terminal 30 dan terminal 50. Jadi seperti ini uji cobanya, dan pinion gear ini bergerak, berarti motor starter ini dalam kondisi baik atau hidup. Jadi terminal 50 dan terminal 30, jadi yang biru ini adalah terminal 50 ke motor starter, kita tempelkan ke positif baterai dan dia akan bergerak. Kemudian kabel yang hitam ini adalah ke massa, yang sampai salah dan tertukar. Kabel yang merah ini kita tempelkan ke terminal 30 dan ke positif baterai. Nah, ini kita akan melakukan cara pengetesan pull in dan hold in. Terminal kabel biru ini dan terminal 50 tempelkan ke positif baterai. Jadi nanti ketika kita tempelkan antara terminal 30 dan 50, pinion gear ini akan maju ke depan, mendorong. Jadi disebut dengan pull in, dan kemudian akan menahan. Nah, seperti ini, perhatikan. Ketika saya tempelkan, saya contohkan, tempelkan seperti ini, dia akan maju. Nah, ini namanya pull in dan hold in. Cara pengetesannya seperti ini. Ini bahwa kondisi motor starter ini dalam kondisi baik. Jadi dia bisa maju pinion gearnya, berarti motor starter ini dalam kondisi normal, tidak terjadi kerusakan. Itulah cara pengetesan motor starter. Terima kasih. Semoga kalian paham tentang materi dari sistem starter. Jika ada yang belum paham tentang materi sistem starter, kalian bisa melakukan pertanyaan melalui WhatsApp grup dengan nomor kita. Tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalian harus selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker. Sering-seringlah cuci tangan setiap kali kalian melakukan kegiatan. Tetaplah berdoa, semoga kalian diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Tetap semangat belajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.